orang berjalan menuju Allah. Itu ada istilah al-manzil baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kehidupan kita ini hanya berputar pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup kita itu hanya itu yang harus kita lakukan. Jadi berikrar iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa orang hidup itu pertama harus na'budu, melakukan ibadah, mengabdi, mematuhi hal-hal terkait dengan ketentuan hidup. Kalau berkaitan dengan agama ya wejangan-wejangan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang itu kemudian dijabarkan oleh para ulama menjadi banyak ketentuan. Ada hukum syariat, ada hukum tauhid, ada hukum tarekat. Itu penjabaran saja, tapi intinya itu prinsip kita hidup itu iyyaka na'budu, berusaha matuhi perintah Allah. Dan karena kita ini tidak punya kemampuan kecuali ditolong Allah, ya harus selalu wa iyyaka nasta'in. Jadi hidup itu tidak bisa mengandalkan macam-macam kecuali kita berusaha kemudian minta pertolongan. Iyyaka na'budu, usaha apa saja, mengabdi untuk urusan-urusan dunia maupun akhirat, itu namanya ibadah. Dan terkadang kita harus menyadari bahwa kita tidak akan mungkin mampu melakukan sesuai keinginan kita tanpa pertolongan Allah. Sesekali kita merasa bisa terus berjalan sendiri. Terkadang kita merasa tidak mampu, harus minta pertolongan. Kalau urusan kehidupan dunia ya sesama makhluk kadang-kadang juga ya minta bantuan kepada yang lain. Tapi intinya itu sebenarnya apapun yang kita minta itu hakikatnya minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini ngajari kita bahwa idealnya manusia itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa perjalanannya ini harus selalu muraqabah. Muraqabah itu sadar diri kalau kita ini dipantau Allah. Jadi merasa diawasi Allah itu sudah baik. Intinya kita itu diminta oleh Allah selalu berupaya menjadi orang baik, menjadi muhsin. Muhsin itu orang baik. Nah, supaya jadi orang baik ya harus melakukan kebaikan. Nah, kebaikan itu standar maksimalnya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kalau kamu ibadah itu kamu harus merasa seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan itu tentu tidak bisa. Maka Nabi buat istilah seakan-akan. Berarti orang itu tidak bisa melihat Allah
ketika di dunia. Bahkan ada yang mengatakan di akhirat pun sulit melihat Allah itu. Jadi kalau di dunia itu dalilnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata kita tidak akan bisa menjangkau keberadaan Allah, tapi Allah selalu melihat kita dan mengawasi kita. Di beberapa hadis Rasulullah mengatakan, ya nanti kalau di surga orang yang diberi keistimewaan Allah tentu bisa ketemu dengan yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.